Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Rabu 4 Januari tahun 2023. Tuhan pasti memberkati kita sepanjang hari ini, amin. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dari pembacaan 4 hari bersama Maleakhi sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita hari ini, Persepuluhan, salah satu pintu berkat untuk kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara pasti setuju bahwa percakapan tentang uang adalah sesuatu yang sangat sensitif. Namun kita perlu melihat persoalan keuangan dari dua segi, yaitu yang pertama aspek kewajiban, dan yang kedua sebagai ucapan syukur kepada Allah melalui pemberian kita kepadanya. Dalam perjanjian lama, persepuluhan diperuntukkan untuk mendanai seluruh pekerjaan di bait Allah. Jika kita menyelidiki dengan baik, istilah persepuluhan dalam Alkitab pertama kali muncul ketika Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Peristiwa kedua dilakukan oleh Yakub yang memberikan persepuluhan juga kepada Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 22. Dan di dalam kitab Bilangan, persepuluhan ditujukan untuk suku Lewi. Merekalah yang khusus ditunjuk oleh Allah untuk melayani purna waktu di bait-Nya yang kudus. Namun pada masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak lagi menyerahkan persepuluhan. Kebiasaan itu muncul kembali setelah mereka kembali ke tanah perjanjian dengan emas, perak, ternak, dan harta pemberian Allah yang lainnya. Mereka merencanakan pembangunan bait Allah kembali. Akan tetapi, kelihatannya mereka tidak ikhlas dalam memberi. Bahkan mereka tega menyerahkan persembahan yang tak pantas sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Seperti renungan kita dalam kitab Maleakhi pasal pertama kemarin, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Tindakan itu pastilah sangat mendukakan Allah. Oleh karena itu, Allah perlu mengingatkan totalitas bangsa Israel dalam memberi kepada Allah. Tahukah saudara bahwa memberi kepada Allah sejatinya merupakan ekspresi ucapan syukur bangsa Israel sekaligus komitmen kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sampai saat ini pembahasan persepuluhan adalah pembahasan yang tidak ada ujungnya. Alih-alih orang berpikir bahwa memberi persepuluhan untuk memperkaya pendeta atau gereja dibuat untuk mengumpulkan uang, itu adalah hal yang sangat keliru. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman, memberikan persepuluhan adalah perintah. Karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali. Mari, lakukan hal yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan, yaitu memberikan persepuluhan. Dan ketika mengembalikan persepuluhan, sebaiknya kita tidak termotivasi agar Tuhan balik memberkati dengan lebih banyak lagi. Sebab jika demikian, itu sama dengan judi. Karena alasannya, memang sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk Dia. Amin. Setidaknya ini bisa menjadi pelajaran agar kita tidak menjadi serakah dan selalu hanya meminta-minta kepada Allah. Namun kita lupa kewajiban kita untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Allah. Setiap orang Kristen harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, apapun keadaannya. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan khususnya untuk kita hari ini. Dan percayalah, firman Tuhan sendiri berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu adalah janjinya. Karena itu, mari belajar untuk membukakan pintu berkat bagimu sendiri, yaitu dengan cara membayarkan persepuluhan sebagai kewajiban dan ucapan syukur kita atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, kiranya kebenaran firman ini
memberikan kita pengetahuan yang benar tentang kebenaran bagaimana Tuhan membukakan pintu berkat buat kita, yaitu dengan cara membayarkan persepuluhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.